Wa fil haditsil qudsi yaqulullahu ta'ala, dalam hadis al-qudsi yang Allah berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, la takun mimman yuakhiru taubata, jangan engkau di antara orang yang nunda-nunda taubat. Disuruh taubat entar. Ini udah bulan Rajab, entar dah Sya'ban. Sya'ban bulan salawat. Jangan tunda-tunda engkau. Ibarat kalau misalnya tuh kereta jam 1 tujuannya mana? Cirebon. Jam 2 tujuannya lain lagi. Kalau kita misalnya ketelatan, ya berarti ke tujuan yang beda. Udah ada masing-masing, udah ada stasiunnya masing-masing. Jadi Rajab penghususan istighfar, taubat. Sya'ban penghususan kita asyik dengan baginda Rasulullah. Ya, kita asyik dengan baginda Rasulullah dengan salawat. Nah, malam-malam kita berkasmaran dengan baginda Rasulullah, ini malam Sya'ban. Malam-malam kita mimpi Rasulullah, ini adalah malam-malam Sya'ban, mimpi Rasulullah. Wahai anak Adam, jangan engkau menunda-nunda taubat. Wa yatulu al-amal, dan jangan engkau di antara orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan, kekuatannya enggak, tetapi kemauannya banyak. Ya. Gajinya 1 juta, mau beli mobil, itu namanya panjang angan-angan. Paham enggak jemaah? Duitnya 1 juta, tapi mau beli mobil, itu namanya panjang angan-angan. Tapi kalau misalnya ada orang gajinya sebulan 30 juta atau 40 juta, dia niat mau beli mobil, itu bukan panjang angan-angan. Bukan panjang angan-angan. Sama kita, amal ibadah enggak banyak, tapi ngarepin surga, hati-hati. Kita enggak ibadah, salat enggak pernah, zakat boro-boro, haji apalagi, tapi mengharapkan surga Firdaus. Panjang angan-angan enggak mungkin. Tidak sesuai dengan kondisi yang ada, gitu. Mau Ramadan diterima, tapi Rajab dan Sya'bannya nihil. Itu namanya panjang angan-angan. Gitu. Wa yarji'u ila akhirati bi ghairi amalin. Dan janganlah engkau seperti orang yang kembali ke akhirat tapi enggak punya amal ibadah, kosong dia. Kembali ke akhirat, kembali kepada Allah, kosong. Serem banget. Menuju Allah dalam keadaan kosong. Allahu Akbar. Sementara setiap orang ketika meninggal dunia akan ada pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanggungjawaban besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kosong. Kosong melompong, bahkan terkadang menjadi minus dalam kehidupannya. Yaqulu qaulul abidin, kalau dia berkata seperti ucapan wali. Kalau dia ngomong, omongan wali. Wa ya'malu amalan munafiqin, tapi dia beramal seperti amalan orang munafik. Kalau dia ngomong ini kayak wali, tapi amal perbuatannya munafik. Ngancurin umat. Ya, mertakan umat. 1 diretakan, 2 diretakan, di sana diretakan. Tapi ngomongnya wali. Wali. Tarim misalnya. Tetapi amal perbuatannya menghancurkan umat. Di sini dihancurin. In u'tiya lam yaghna. Kalau dia diberi, enggak bakal dia merasa puas. Orang munafik kan kalau diberi apa-apa enggak pernah merasa puas. Enggak pernah merasa cukup, enggak ada syukurnya. Ini hari ada hujan dia enggak bersyukur. Ini hari dia punya panas enggak bersyukur. Akhirnya panas enggak bersyukur, hujan enggak bersyukur. Kalau ada hujan, ya hujan. Kalau ada panas, ya panas. Kapan dia bersyukur kepada Allah? Gitu. Padahal itu dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kesempatan tersebut. Dikasih hidup enggak bersyukur, dikasih sakit enggak bersyukur. Enggak pernah merasa puas tuh orang. Wa in muni'a lam yasbir, tapi kalau tidak diberi dia enggak sabar. Kalau dikasih sakit enggak sabar. Kalau dikasih musibah dia enggak sabar. Waduh, serem banget nih orang. Padahal kunci kehidupan agar kita sukses dalam kehidupan tersebut adalah sabar. Yang tidak ada waktunya dan tidak ada ujungnya.
Sabar dalam syariatul Islam tidak berwaktu dan tidak berujung. Jangan kita bilang, jangan sampai habis nih kesabaran saya. Enggak ada. Dalam Islam enggak pernah ada seperti itu. Ya udah, kalau sabar, sabar. Melihat kondisi yang ada. Waktunya perang, perang. Waktunya berdebat, berdebat. Waktunya ngobrol, ngobrol. Itulah namanya sabar. Itu. Wa yuhibbus shalihin wa laysa minhum. Dia cinta orang saleh tapi dia bukan orang saleh. Dia potoknya di rumahnya kiai habaib, tapi dia bejat akhlaknya. Iya, di rumahnya kiai habaib semuanya, tapi dia enggak ngaji. Jauh dari tinggal laku dari foto yang ada di dalam rumahnya. Wa yubghidul munafiqin wa huwa minhum. Dia benci sama orang munafik tapi dia munafik. Dia benci sama orang munafik. Dia pengamalannya munafik tulen. Wa huwa minhum ya'muru bil khairi wa la yaf'aluh. Dia menyuruh kebaikan tapi dia enggak pernah melakukannya. Ayo sedekah. Dia enggak pernah sedekah. Ayo salat duha, dia enggak pernah salat duha. Ayo udah sabar, enggak pernah sabar dia. Wa yanha an qauli syarri wa lam yantahi. Dan dia mencegah kemungkaran, mencegah kejelekan, tapi dia tidak pernah enggak pernah selesai dari kemungkaran. Jangan maksiat, dia ahli maksiat. Jangan begini-begini, dia nomor 1 joget. Dia ngelarang orang, tapi dia nomor 1 di soft pertama dalam joget. Astagfirullah. Ini hati-hati. Ini namanya musang apa? Musang berbulu domba. Ini dalam kiasan dalam bahasa Indonesia kita. Artinya pandai dia berselimut, di sana dia berkata, di sini dia berkata. Munafik itu namanya.